Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Jadi di video kali ini kita akan belajar Kevlar ya. Jadi kita akan belajar karbon Kevlar forget. Jadi di sini kita betul-betul belajar karena ini adalah perdana saya akan melakukan karbon forget. Dan untuk bahan-bahannya itu saya sudah beli di toko online atau Shopee ya. Jadi seperti ini bahan-bahan yang sudah saya beli. Ini adalah epoxy resinnya. Dan ini adalah hardener atau pengeringnya. Jadi untuk campurannya ini adalah 2:1. Dan untuk serat forget yang saya beli seperti ini teman-temannya. Jadi seperti ini, dan untuk seratnya yang banyak itu atau dasarnya saya memakai ini. Jadi untuk ini saya cincang-cincang terlebih dahulu sehingga mendapatkan hasil seperti ini teman-temannya. Saya gunting-gunting kemudian saya cabik-cabik. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang sudah saya beli di toko online. Ini adalah aerosil dan ini adalah pigmen warna. Jadi media yang akan kita karbon forget kali ini atau perdana ini adalah ini teman-teman. Jadi ini adalah pribadi atau milik sendiri. Ini adalah spakbor depan motor RS King-nya. Jadi karena perdana, jadi kita kerja media atau milik sendiri dulu. Takut nanti hasilnya kurang bagus, jadi kita lebih baik mengerjakan par motor sendiri dulu. Jadi kalau gagal atau hasilnya jelek, yang risiko itu kita sendiri, bukan orang lain. Baik teman-teman, jadi ini adalah betul-betul perdana atau pertama saya akan melakukan karbon forget. Kalau untuk karbon Kevlar biasa saya sudah pernah coba atau saya sudah pernah kerja. Jadi ini kebetulan ada sisa kemarin. Jadi lebih baik kita manfaatkan untuk mengerjakan karbon forget. Jadi seperti ini ya, mungkin metalik yang dijelaskan biasanya di video-video YouTube. Ini adalah warna ungu. Saya beli 2 merah dan ini sorry ini adalah warna pink, ini ungu. Dan di video kali ini kita akan full menggunakan epoxy resin begini seperti ini teman-temannya. Jadi full dari pengeleman pertama yang kita buat sebagai gel coat atau lem dasar, dan pengecoran sampai finishing kita akan menggunakan full bahan ini. Cuma di pengerjaan pertama kita mencampurkan aerosil dengan pigmen warna. Baik, jadi lebih jelasnya mungkin teman-teman simak videonya sampai selesai biar kita sama-sama belajar. Jadi untuk di media ini kita akan amplas kasar dulu ya teman-teman. Kita akan amplas kasar. Jadi untuk semua permukaan ini ya kita akan karbon forget. Jadi kita amplas kasar dulu, kemudian kita naik ke pengeleman atau gel coat. Jadi untuk media yang akan kita karbon forget itu kita amplas terlebih dahulu. Jadi untuk amplasnya di sini saya menggunakan amplas nomor 80 atau amplas kasar ya. Jadi amplas ke semua permukaan media. Tidak jadi masalah baret yang ditimbulkan oleh amplas ini. Kasar pun tidak apa-apa, justru lebih kasar itu hasilnya akan lebih baik. Jadi amplas ke seluruh permukaan media yang akan kita karbon seperti ini.
Kemudian kita bersihkan, lalu kita naik ke tahap pengaplikasian gel coat. Jadi setelah media telah diamplas kasar kemudian dikeringkan, sekarang kita akan memasuki tahap pengaplikasian lem pertama atau gel coat. Jadi untuk gel coatnya di sini kita oplos dulu ya. Jadi kita campur sesuai keinginan atau banyaknya media atau lebarnya media yang kita inginkan. Jadi tidak usah kita campur banyak-banyak. Kita sesuaikan saja dengan media yang akan kita lem. Di sini kira-kira saya mencampur untuk resinnya itu sekitar 12 mili ya. Jadi resinnya 12 mili, kemudian kita tambahkan hardenernya itu 6 mili. Untuk perbandingan resin dan hardener itu 2:1. Untuk resinnya 2 dan untuk hardenernya 1. Setelah resin dan hardener sudah kita campur, selanjutnya kita akan menambahkan pigmen warna hitam. Jadi untuk pigmen warna hitamnya di sini tidak usah kebanyakan juga ya. Kira-kira saja tingkat kepekatannya itu bagaimana. Kemudian kita aduk campuran tadi. Dan setelah ini kita tambahkan aerosol atau aerosol ya. Untuk penambahan aerosolnya di sini, kita hanya ingin mencari tingkat kekentalannya. Jadi jangan juga terlalu banyak. Kita kira-kira saja, kira-kira kekentalannya itu seperti apa. Karena gel coat jika encer itu juga kurang enak untuk digunakannya. Sebaiknya kita tambahkan aerosol secukupnya agar gel coatnya ini sedikit mengental sehingga enak untuk diaplikasikan ke medianya. Aduk sampai benar-benar rata adonan gel coat ini. Kemudian kita siap untuk mengaplikasikan ke medianya. Ada beberapa cara untuk mengaplikasikan gel coatnya. Teman-teman bisa menggunakan kuas, bisa menggunakan spons. Tapi di sini saya lebih memilih untuk menggunakan tangan karena untuk mendapatkan tingkat kerataannya itu mudah teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan tangan, dan jika tangan terkena dengan cairan atau resin ini juga mudah untuk kita bersihkan kembali. Jadi untuk mendapatkan tingkat kerataannya di sini saya menggunakan tangan. Oleskan adonan gel coat yang sudah kita oplos tadi dengan benar-benar merata ke semua permukaan.
Dan setelah kita oleskan, kita tunggu kira-kira 20 sampai 30 menit ya. Atau kita sentuh bagian media yang telah kita lumuri dengan gel coat ini. Jika sudah tidak melengket lagi di tangan atau lembek tapi tidak melengket lagi di tangan gel coatnya, artinya itu sudah siap untuk kita taburi atau kita mengaplikasikan serat karbonnya. Jadi artinya ketika kita sentuh melengket tapi tidak berbekas di tangan ya, itu sudah baik atau sudah bisa kita aplikasikan serat karbonnya. Karena jika gel coatnya masih cair, kemudian kita mengaplikasikan serat karbonnya, motifnya biasanya lari-lari teman-teman, jadi tidak teratur seperti itu. Jadi langsung saja di sini kita akan menabur serat karbon forgetnya. Jadi di sini saya menggunakan metalik merah ya. Jadi seratnya itu metalik merah. Dan untuk tahap pengaplikasian seratnya di sini saya aplikasikan metaliknya dulu atau serat merahnya dulu. Saya aplikasikan terlebih dahulu, tapi karena serat karbon ini tercampur pada saat kita membeli, jadi mungkin serat warna hitamnya juga ada yang ikut ya. Jadi kalau bisa kita utamakan serat metalik yang merah dulu, kemudian kita lapisi kedua dengan serat yang warna hitamnya. Jadi kita tabur acak seperti ini ya. Jadi di sini saya tidak atur bagaimana posisinya, saya hanya tabur acak. Jadi untuk hasilnya itu ya tergantung bagaimana arah kita menabur. Jadi kita tabur semua ke permukaan ini. Jadi teman-teman bisa lihat, teman-teman juga bisa berkreasi bagaimana hasil yang diinginkan atau motif yang diinginkan teman-teman. Jadi di sini saya tabur saja ya. Jadi hasilnya sebentar kita lihat. Kita tabur ke semua permukaan media ini. Dan ingat, kalau bisa teman-teman utamakan serat metalik merahnya dulu, lalu kemudian serat forget hitamnya.
Baik teman-teman, jadi setelah motif kita sudah atur atau kita sudah tabur sesuai yang kita inginkan. Selanjutnya kita oplos lagi untuk pengecoran yang pertama. Jadi untuk pengecoran yang pertama di sini kita menggunakan resin dan hardener saja. Kita tetap menggunakan perbandingan 2 resin dan 1 hardener, 2:1 ya. Jadi misalkan 10 resinnya, kita tambahkan 5 untuk hardenernya. Dan untuk pengecoran atau pengaplikasian yang pertama, kita totol dulu ya. Jangan langsung kuas, karena dikhawatirkan motifnya atau serat karbonnya itu beda bentuk atau bergeser teman-teman. Baik, jadi untuk lebih jelasnya teman-teman simak terus videonya, jangan di skip ya.
Setelah kita menunggu kurang lebih 4 jam, kita kembali untuk mengaplikasikan lagi cor yang selanjutnya. Jadi sebenarnya ini teman-teman sudah pengecoran ketiga ya. Tapi pengecoran kedua tadi kita tidak videokan berhubung karena HP lowbat. Dan jadi kita tidak videokan. Dan ini sudah memasuki tahap pengecoran yang ketiga. Jadi di sini kita sudah bebas untuk menggerakkan kuasnya atau kita kuas. Tidak perlu kita totol-totol lagi karena resinnya ini sudah keras. Jadi kita sudah bebas untuk melakukan teknik kuas di sini. Seperti perbandingannya sebelumnya, kita tetap menggunakan resin dan hardener dengan perbandingan 2:1. Setelah kita mencampur resin dan hardenernya, sebaiknya teman-teman tunggu sekitar 5 menitan agar gelembung-gelembung yang terjebak dalam resin ini hilang teman-teman. Jadi ditakutkan jika ada gelembung yang kita aplikasikan itu hasilnya akan ada bintik-bintik ya. Jadi sebaiknya kita tunggu sekitar 5 menit agar resin dan hardenernya ini tercampur dengan baik dan gelembungnya hilang. Setelah kita sampai di tahap pengecoran yang ketiga, lalu kita sudah diamkan kira-kira semalaman atau sudah betul-betul kering keras. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pengamplasan di tahap pertama. Jadi ini adalah pengamplasan tahap pertama. Di sini saya menggunakan mesin poles dengan mata amplas nomor 150. Jadi amplas ke permukaan media atau kita cari medianya yang terlalu menonjol resinnya yang keras ini. Kita amplas perlahan seperti ini. Lalu kita bersihkan, kemudian kita akan melanjutkan pengecoran kembali di tahap yang keempat teman-teman. Jadi untuk pengerjaannya memang cukup rumit ya. Kalau dipikir-pikir memang cukup rumit. Karena kita harus menunggu kering dulu, mengamplas lagi, kemudian kita menunggu kering dulu, mengamplas lagi seperti itu. Jadi kira-kira untuk pengecoran di sini kita aplikasikan sebanyak 6-7 lapis resinnya teman-teman. Jadi betul-betul kita harus teliti dan sabar untuk mengerjakannya.
Jadi untuk videonya mungkin sampai di sini dulu part satunya. Jadi untuk videonya ini kita akan bagi sampai part 2-nya. Kenapa? Karena videonya terlalu kepanjangan dan jika di skip terlalu pendek juga siapa tahu intinya teman-teman tidak tahu atau dasar-dasar pertamanya. Jadi sampai di sini saya kira teman-teman sudah tahu inti-intinya, semoga bisa membantu. Dan kemudian kita lanjut ke part 2-nya sekaligus kita melihat hasilnya itu seperti apa. Terima kasih sampai di sini sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen jika ada yang dipertanyakan. Dan jangan lupa teman-teman tekan tombol merahnya atau tombol subscribe-nya serta aktifkan loncengnya agar melihat postingan-postingan selanjutnya sekaligus part 2-nya ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.